أجمعين من الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وأمجادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Furudul Muqaddarah ada. Yang pertama adalah Nisfu, yang kedua Ar-Rubu, yang ketiga Al-Rubu, yang keempat Al-Thulutsan, yang kelima As-Sulus, yang keenam As-Sudus. Yang pertama adalah An-Nisfu Az-Zawj. Az-Zawj, kemudian siapa lagi? Bintu Sulbiyah, kemudian Bintu Ibni, Al-Ukhtus Syaqiqah, Al-Ukht. Az-Zawj syaratnya berapa? Yaitu tidak ada far'un waris. Siapa? Al-Ibnu, Bintul Ibni wa Insafal. Al-Bintu, Bintul Ibni wa Insafal. Kemudian yang kedua adalah Bintul Sulbiyah. Syaratnya berapa? Yaitu pertama tidak ada mu'asib, tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnu Sulbi. Jika ada mu'asibnya maka bisa dari Ibnu Hazil. Kemudian yang kedua adalah siapa mu'asibnya? Bintul Sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah Bintul Ibni. Syaratnya berapa? Tiga. Yang pertama adalah tidak ada ulas subi atau aqrabu minha. Yang kedua tidak ada mu'asib. Yang ketiga tidak ada mu'asib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka mahjub firmanan. Apabila ada al-bintu maka as-sulus dan qiyatan. Apabila ada dua anak perempuan terlebih maka mahjub firmanan. Kecuali ada qarib barok. Siapa qarib barok? Ibnul Ibni. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnul Ibni. Apabila ada mu'asibnya maka kita dari Ibnu Hazil. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada maka siapa mu'asibnya? Bintul Ibni lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Ukhtus Syaqiqah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'un waris. Yang kedua tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada mu'asib. Yang keempat tidak ada mu'asib. Yang pertama adalah tidak ada far'un waris. Apabila ada al-ibnu maka mahjub firmanan. Yang kedua apabila ada satu anak perempuan terlebih maka asabah ghair. Yang ketiga apabila ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-Ukhtus Syaqiqah.
al-akhus syakik. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Kemudian yang berikutnya tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Al-ukhtus syakikah lainnya. Yang berikutnya adalah al-ukhut dan asalnya berapa? Yang pertama tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang bersaudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'asib, yang kelima tidak ada mumathil. Yang pertama apabila ada anak laki-laki maka mahjub, apabila ada satu anak perempuan terlebih maka asabah mahjub. Yang ketiga apabila ada ayah maka mahjub. Yang keempat apabila ada mu'asib, siapa mu'asibnya? Al-akh, jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Yang kelima tidak ada mumathilnya. Siapa mumathilnya? Al-ukhut al-akh lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-rubu. Berapa orang al-rubu? Dua. Yang pertama adalah az-zawjah, yang kedua az-zawjah atau az-zawjah. Syaratnya berapa? Az-zawj satu, yaitu ada far'ul waris. Az-zawjah atau az-zawjah syaratnya berapa? Satu, yaitu tidak ada far'ul waris. Kemudian yang berikutnya adalah al-thumn. Berapa orang? Satu, yaitu az-zawjah atau az-zawjah syaratnya berapa? Satu, yaitu ada far'ul waris. Yang berikutnya adalah al-thulutsan. Berapa orang? Empat orang. Yang pertama bintas sulbi yang aksar, yang kedua bintas ibni faksar, yang ketiga al-ukhtan syakikatan faksar, yang keempat al-ukhtan li'ab faksar. Yang pertama adalah bintas sulbi faksar, yaitu syaratnya berapa? Yaitu ada tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Yang kedua adalah bintul ibni faksar, syaratnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada, atau yang kedua tidak ada. Apabila ada al-ibnu maka apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sulus dan qiyadatan. Apabila ada al-bintanis sulbiyah dan ifasar maka kecuali ada qarib marah. Siapa qarib marah? Ibnul ibni. Yang berikutnya adalah tidak ada mu'asibnya. Siapa mu'asibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Kemudian yang berikutnya al-ukhtus syakikah faksar. Syaratnya berapa? Tiga. Yaitu pertama tidak ada far'ul waris. Yang kedua adalah tidak ada ayah. Yang ketiga tidak ada mu'asib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka apabila ada satu anak perempuan terlebih maka asabah mahjub. Apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada mu'asibnya, siapa mu'asibnya? Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Yang keempat adalah al-ukhtani li'ab. Syaratnya berapa? Empat. Yang pertama adalah tidak ada far'ul waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'asib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka mahjub. Apabila ada anak perempuan satu orang lebih maka asabah mahjub. Apabila ada ayah maka mahjub. Yang ketiga apabila ada al-akhus syakik maka apabila ada al-ukhtus syakikah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada dua orang saudara kandung perempuan atau lebih maka mahjub, kecuali ada akhwat. Siapa akhwat? Al-akh lil-ab. Apabila kemudian yang berikutnya tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Al-akh lil-ab. Jika ada mu'asibnya maka lidzakari mithlu hadzal unsayyain. Yang berikutnya berapa? As-sulus. Berapa orang al-sulus? Yang pertama al-um, yang kedua al-ikhwa atau al-akhwat lil-um. Al-um syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'ul waris. Siapa far'ul waris? Al-ibnu, ibnul ibni wa insama, al-bintu, bintul ibni. Yang kedua tidak berbilang saudara sekandung sebab. Yang berikutnya adalah al-ikhwa atau al-akhwat. Syaratnya berapa? Itu tidak ada aslun dzakarun, tidak ada far'ul waris. Siapa aslun dzakarun? Al-ab, al-jad, wal-ala. Far'ul waris al-ibnu, ibnul ibni wa insama, al-bintu, bintul ibni wa insama. Yang berikutnya adalah berapa orang as-sudus? 7. Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, al-jaddah, kemudian bintul ibni faksar, kemudian al-ukhut lil-ab faksar, kemudian al-akh atau al-ukhut lil-um. Yang pertama adalah al-ab, syaratnya berapa?
yaitu ada waris. Rinciannya apabila farqun waris adalah laki-laki maka adalah 1 kali bagian, yaitu hanya as-sulus bil fardhi. Apabila anak farqun waris adalah anak perempuan maka 2 kali bagian. yang pertama adalah as-sulus bil fardhi, yang kedua bil taksibi. Yang berikutnya adalah al-jad, yaitu syaratnya apabila tidak ada al-ab. Kemudian yang berikutnya adalah al-um, syaratnya berapa? Yaitu ada farqun waris. Yang kedua, apabila saudara sekandung, sebapak ataupun ibu. Kemudian yang berikut adalah jaddah, yang menghalangi jaddah dari sisi dari jalur ab adalah al-ab, al-um, al-jaddah. Sisi atau jalur ibu adalah al-um, al-jaddah, al-um. Yang berikutnya adalah bintul ibni fa'akthar. Syaratnya berapa? 1, yaitu samanya ada 1 orang anak perempuan sekandung. As-sulus takmilatan ditulutain. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukht al-ab fa'akthar. Syaratnya berapa? Bersamanya ada saudara perempuan 1 orang sekandung. As-sulus takmilatan ditulutain. Kemudian yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukht al-um. Syaratnya berapa? 2. Itu tidak ada asbul takarun, tidak ada siapa asbul takarun, al-ab, al-jad, wa al-safar waris, al-ibnu, ibnu ibni, wa al-safar, al-bintu, bintu ibni. Siapa lagi terus habis ya udah. Habis ya. Sekarang ulang lagi as-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asabati. Bab tentang asabah. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Ma taqarrara ahla wa mattaha tajalla. Al-asabatu man laysa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum syara, pada hukum agama. Disebut dengan asabah. Jadi al-asabah man laysa lahu nasibun muqaddarun, gitu. Jadi al-asabah man laysa lahu nasibun muqaddarun, orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum agama, pada hukum syara. Yang kemarin ya, yang tadi ya, an-nisfu, kemudian ar-rubu, kemudian al-thumun, kemudian al-thulutsan, kemudian al-thuluth, kemudian as-sulus. Itulah yang disebut dengan nasibun muqaddarun. Nah, kalau seandainya ada orang yang tidak ada bagian tadi, dalam hukum syara disebut sebagai al-asabah tuh. Jadi orang yang nggak ada bagian an-nisfu, nggak ada bagian ar-rubu, nggak ada bagian al-thumun, nggak ada bagian al-thulutsan, nggak ada bagian al-thuluth, nggak ada bagian as-sudus, maka itu orang disebut dengan al-asabah. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah ini terbagi 3 bagian. Jadi asabah terbagi kepada 3 bagian, gitu ya. Jadi asabah tadi man laisa lahu nasibun muqaddarun. Dan asabah ini terbagi kepada 3 bagian. Al-qismul awwalu al-asibu binafsihi. Bagian yang pertama orang yang mengasabahkan dirinya, gitu tuh. Yang pertama adalah al-asibu binafsihi, orang yang mengasabahkan dirinya, tidak dengan perantaraan orang lain tuh. Jadi yang disebut dengan al-asib binafsihi adalah orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana tuh? Al-asib binafsi. Wa huwa alladhi idza wujida akhraja jami'al mali idan farada. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Sendirian doang dia. Sendiri dia doang ini. Adanya dia doang. Maka dia akan mengambil semua harta warisan. Jadi al-asib binafsi adalah orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Wa baqiyatal mali ba'da akhdhi dawil furudi furudahum. Dan dia mengambil sisa harta setelah dawul furud, boleh kita bilang dawul furud, boleh kita bilang ashabul furud, boleh kita bilang ahlul. Ingat itu ya. Jadi nanti kalau dengar kalimat dawul furud itu sama dengan ashabul furud, sama dengan ahlul furud. Yang kemarin tuh, yang tadi tuh ada yang bagiannya an-nisfu, ada yang bagiannya
ar-rubu, ada yang bagiannya al-thumun, ada yang bagiannya al-thulutsani, ada yang bagiannya al-thuluts, ada yang bagiannya as-sudus. Itulah yang disebut dengan dzawil furud atau ashabul furud atau ahlul furud. Nah, kalau ada dzawil furud, kalau ada ashabul furud, kalau ada ahlul furud, maka setelah mereka masing-masing mengambil bagiannya, ada sisa. Nah, itu sisa adalah diberikan kepada al-asib bin nafsi. Itu ngerti ya? Jadi kalau dia sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Tapi kalau seandainya ada dzawil furud, ada ashabul furud, ada ahlul furud, maka setelah si dzawil furud, ashabul furud, ahlul furud mengambil masing-masing bagiannya, ada sisa. Nah, sisa itu diberikan kepada al-asib bin nafsi. Ngerti ya? Kemudian siapa aja itu? Ini disebut dengan al-asib bin nafsi. Wa huwal mu'tiqatu minan nisa'i. Yang pertama, perempuan yang memerdekakan budaknya. Ada perempuan punya budak. Kemudian ini budaknya dimerdekain. Inilah perempuan disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa. Jadi ada perempuan punya budak, kemudian budaknya dimerdekakan. Maka inilah yang disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa. Dialah masuk pada bagian al-asib bin nafsi. Budak yang dia punya meninggal dunia, misalnya tuh. Kemudian tidak ada ashabul furud lainnya. Yang ada cuma dia doang nih. Si nyonya yang pernah memerdekakan dia ini budak. Maka dia al-mu'tiqah minan nisa mendapatkan bagian semua harta budak tadi itu. Kalau sendirian. Tapi kalau si budak punya saudara, punya orang tua, punya kerabat yang lainnya, setelah ashabul furud dia, dzawil furud dia, al-furud dia mengambil masing-masing bagiannya, ada sisa. Sisanya diberikan kepada al-mu'tiqah minan nisa tadi. Karena kenapa demikian? Al-mu'tiqah minan nisa masuk pada bagian tadi al-asib bin nafsi itu. Begitu. Jadi yang pertama adalah al-asib bin nafsi, al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua, wa jami'udz dzukuri. Semua laki-laki. Jadi semua laki-laki itu adalah al-asib bin nafsi. Laki-laki semua adalah al-asib bin nafsi. Illa zawja wal akha li ummin, kecuali suami, az-zawj, kecuali saudara laki-laki seibu. Tuh, dua itu yang bukan. Jadi ente punya pemahaman, ente punya pengertian tadi. Al-asib bin nafsi pertama al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua, semua laki-laki. Jadi semua laki-laki adalah masuk kategori al-asib bin nafsi, kecuali dua. Yang pertama suami, yang kedua saudara laki-laki seibu. Kenapa demikian? Kok suami dengan saudara laki-laki seibu bukan termasuk daripada al-asib bin nafsi? Fahuma min ahlil furudi. Keduanya termasuk ahlul furud. Keduanya termasuk dzawil furud. Kedua termasuk daripada ashabul furud. Jadi suami itu bukannya al-asib bin nafsi. Dia ada bagian pada hukum syara. Saudara laki-laki si ibu bukan al-asib bin nafsi karena dia ada bagian pada hukum syara. Suami kalau tidak ada farqun waris maka mendapatkan bagian al-nisfu. Kalau ada maka mendapatkan bagian al-rubu. Al-akhil selama tidak ada al-aslun zakadun, selama tidak ada farqun waris maka dia mendapatkan bagian as-sudus tuh. As-sudus bagiannya tuh. Maka dia bukan termasuk daripada bukan termasuk daripada al-asib bin nafsi, tapi dia masuk pada bagian ahlul furud atau dzawil furud atau ashabul furud. Ngerti ya? Begitu ya. Jadi dua doang. Yang termasuk al-asib bin nafsi pertama al-mu'tiqah minan nisa, yang kedua adalah jami'ud dzukur kecuali az-zawj wal akhlil Ringkasnya bagaimana tuh? Dari tadi itu yang di atas kalimat al-mu'tiqah minan nisa wa jami'ud dzukur sampai habis. Ringkasnya bagaimana? Dhabituhu, ringkasnya dzul wala'i. Dzul wala tadi al-mu'tiqah dan nisa, orang yang punya budak. Al-wala perbudakan. Dzul wala'i, orang yang punya budak. Tadi itu al-mu'tiqah dan nisa. Yang kedua, wa dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha. Laki-laki yang dekat yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jadi laki-laki semua nyambung, maka dia yang disebut dengan al-asib bin nafsi. Nah, ngerti ya, gitu ya. Selesai habis itu masalah.
Nah sekarang wa idza tama'a aktsaru min syakhsin minal asabati. Kalau semua kumpul lebih dari 1-2 orang laki-laki yang al-asabah bin nafsi, al-asib bin nafsi ngumpul semua. Nah, fal warithu min huwa al-muqaddamu jihatan, tsumma qarabatan, tsumma quwwatan. Maka yang menjadi orang yang mendapatkan warisan pertama yang didahulukan adalah dari jihad, jalur dulu. Kalau jihad nggak ada, maka baru qarabah, kedekatan. Kalau qarabah nggak ada, baru kekuatan. Tuh 3 hal tuh yang kita harus perhatiin. Jadi kalau seandainya ngumpul semuanya laki-laki, ada semua laki-laki daripada al-asib bin nafsi, maka al-warith, orang yang mendapatkan warisan pertama tadi adalah siapa? Dari sisi jihad. Dulu. Kemudian kalau jihad nggak ada, maka dari qarabah, kekerabatan, kedekatan. Kalau qarabah nggak ada, maka dari sisi kuwah, kekuatan. Itu tuh 3 hal tuh. Pertama jihad, jalur. Yang kedua qarabah, kedekatan. Yang ketiga kuwah, kekuatan. Nah sekarang jihad itu apa? Nah, dibagi berapa jihad itu? Jihadul usubati sab'un. Jalur pada al-asib bin nafsi itu ada 7. Jadi dari sisi jihad, jalur al-asib bin nafsi itu dibagi 7 bagian. Yang pertama al-bunuwah. Al-bunuwah dari jalur anak. Siapa itu? Al-ibnu, kemudian ibnul ibni, wa insafal tuh. Jadi pertama al-bunuwah dari jalur anak. Siapa itu? Pertama adalah al-ibnu, yang kedua ibnul ibni, wa insafal tuh. Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian seterusnya ke bawah tuh. Itulah yang disebut dengan al-warith min hujihatan tuh. Tapi dari segi apa? Dari segi bunuwah. Yang kedua adalah tummal ubuwah dari jalur bapak atau ayah. Siapa itu? Al-abu, kemudian abul abi, wa in ala. Yang pertama adalah bapak atau ayah. Yang kedua adalah bapaknya ayah, bapaknya bapak, dan seterusnya ke atas tuh. Jadi pertama dari sisi jalur adalah dibagi 7. Pertama adalah al-bunuwah. Al-bunuwah siapa tadi itu? Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari dan seterusnya ke bawah. Al-ibnu, ibnul ibni, wa insafal. Dari sisi ubuwah siapa? Ubuwah pertama adalah ayah, kemudian ayahnya ayah, al-ab, abul ab, kemudian wa in ala, bukan siapa? Wa in ala. Yang ketiga adalah tsummal jududah dari jalur kakek. Siapa itu? Pertama kakek al-jad, kemudian abul jad. Jadi pertama adalah al-jad, yang kedua adalah abul jad. Jadi pertama al-jad, yang kedua adalah abul jad. Dan seterusnya ke atas. Jadi kakek, bapaknya kakek, terusnya ke atas. Yang ketiga, masih yang ketiga, tsummal ukhuwah dari jalur saudara. Siapa itu? Pertama al-akhus syakik, yang kedua al-akhil. Pertama saudara laki-laki sekandung, yang kedua adalah saudara laki-laki sebapa. Tuh, ulang lagi ya. Dari jalur bunuwah adalah al-ibnu, ibnul ibni, insafal. Dari jalur ubuwah al-ab, abul ab, wa in ala. Dari jalur jududah adalah al-jad, abul jad, wa in ala. Ukhuwah adalah al-akhus syakik, al-akhil ab. Saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki yang sebapa. Yang keempat, tsumma banul ukhuwah. Kemudian dari jalur banul ukhuwah, anak saudara laki-laki atau keponakan laki-laki. Siapa itu pertama? Pertama adalah ibnul akhis syakik. Pertama ibnul akhis syakik. Berarti keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung tuh. Kita punya abang, kita punya adik sekandung, sebapak seibu. Nah, dia punya anak laki. Berarti kan keponakan laki-laki itu. Nah, itu adalah al-asib bin nafsi, tapi jalurnya jalur banul ukhuwah. Siapa lagi kemudian? Ibnul akhil ab. Kemudian ibnul akhil ab, keponakan dari saudara laki-laki sebapa. Wa insafula. Kemudian bawah terusnya itu. Jadi pertama tadi siapa?
Pertama tadi al-bunuwah. Al-bunuwah tadi siapa? Al-ibnu, ibnu ibni, siapa? Yang kedua adalah al-ubuwah. Siapa ubuwah? Al-ab, abul ab, wa in ala. Yang ketiga adalah siapa? Al-jududah, al-jar, abul ab, wa in ala. Yang ketiga masih al-ukhuwah, yaitu al-akhul syaqiq, al-akh. Yang keempat adalah banul siapa? Al-ukhuwah, ibnu al-akhil syaqiq, kemudian ibnu al-akhil wa'id safa, terusnya ke bawah. Yang kelima adalah tummal umumah, dari jalur apa? Paman, yaitu pertama al-ammu syaqiq, paman sekandung. Berarti kita punya bapak atau kita punya bapak, dia punya adik atau abang, tapi yang sekandung tuh. Kita punya bapak, dia punya adik, atau dia punya abang yang sekandung. Nah, itu disebut dengan paman yang sekandung. Yang kedua adalah al-am al-ab, yaitu paman yang apa? Sebapak. Kita punya bapak, punya abang, punya adik, tapi hanya sebapak tuh. Jadi dari jalur umumah pertama adalah al-ammus syaqiq, yaitu paman yang sekandung. Yang kedua adalah al-am al-ab, yaitu paman yang sebapak. Jadi pertama al-ammus syaqiq, yang kedua adalah al-am al-ab. Yang ketiga adalah ibnul ammi syaqiq. Siapa itu? Sepupu laki-laki dari paman sekandung tuh. Yang keempat ibnul ammi al-ab, itu sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Ingat itu. Dari jalur umumah yang pertama adalah al-ammus syaqiq itu, paman yang sekandung. Yang kedua adalah al-am al-ab, paman yang sebapak. Yang ketiga adalah ibnul ammi syaqiq, yaitu sepupu daripada paman yang sekandung, sepupu laki-laki ya. Kemudian yang keempat adalah ibnul ammi al-ab, kemudian sepupu dari paman yang sebapak. Wa in safula, dan seterusnya ke bawah tuh. Itu dari jalur umumah tuh. Yang keenam tummal wala'u. Yang keenam adalah tummal wala. Wala itu yang tadi itu perbudakan. Jadi al-mu'tiqah minan nisa tuh. Baru dia tuh. Jadi belakangan tuh itu. Setelah sudah dari jalur bunuwah di jihad itu. Jadi al-mu'tiqah minan nisa ditinjau dari jalur jihad itu. Dari sisi jihad atau jalur. Jadi pertama bunuwah, yang kedua ubuwah, yang ketiga jududah, kemudian yang ketiga ukhuwah, yang keempat banul ukhuwah, yang kelima umumah, baru yang keenam al-wala. Baru tuh al-mu'tiqah dan nisa. Yang ketujuh adalah tumma baitul mali. Baitul mal sekarang nggak ada. Baitul mal. Jadi kas negara, yang mengelola negara atau kerajaan. Itu ditampung tuh segala macam bentuk daripada harta yang berkaitan dengan hukum syara. Sekarang nggak ada. Nah sekarang fal jihatul muqaddamatu tahjubu man ba'daha. Jalur yang didahulukan itu menghalangi yang setelahnya. Jalur yang didahulukan itu menghalangi yang setelahnya. Contohnya siapa? Kal akhi yahjubul amma, seperti saudara sekandung atau sebapak itu dapat menghalangi paman yang sebapak atau yang sekandung. Duluan mana itu? Jalur ukhuwah dengan jalur umumah, duluan mana itu? Ukhuwah tuh. Jadi peringkatnya kan pertama al-bunuwah, yang kedua al-ubuwah, yang ketiga al-jududah wal ukhuwah, yang keempat banul ukhuwah, yang kelima baru al-umah tuh. Jadi kalau dua-duanya ada, ini ada paman sekandung atau paman yang sebapak, juga ada misalnya saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki yang sebapak. Ada dua-duanya ini. Nah, siapa ini yang didahulukan yang mendapatkan harta warisan? Yang didahulukan adalah dari jalur al-ukhuwah. Maka si saudara sekandung laki-laki ini atau yang sebapak ini, dia menghalangi siapa tuh? Paman yang sekandung atau paman yang sebapak. Paman nggak dapat. Kenapa demikian? Jalurnya keluar siapa? Al-ukhuwah ketimbang jalur al-umumah. Ngerti gitu ya? Jadi kalau duluan lihat jalurnya, makanya kita mesti apalin tuh. Pertama al-bunuwah,
Yang kedua al-ubuwah, yang ketiga al-jududah wal ukhuwah, yang keempat banul ukhuwah, yang kelima al-umumah, yang keenam al-wala, yang ketujuh baitul mal. Dulu pada nih, oh iya nih, ini ada anak laki-laki, ini ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Yang dapat siapa itu? Kenapa demikian tuh? Karena duluan jalur al-bunuwah ketimbang apa? Banul ukhuwah. Contoh lagi, ada paman yang sekandung, kemudian ada kakek. Siapa yang dapat? Kenapa demikian kakek dapat? Lebih dahulu jalur kakek, jalur apa? Al-jududah. Baru kemudian apa? Belakang al-umumah tuh. Misalnya lagi, ada anak laki-laki yang sekandung, kemudian ada perempuan yang memerdekakan budaknya. Siapa yang dapat? Kenapa demikian? Jalurnya duluan daripada anak laki sekandung, itu al-bunuwah. Begitu. Jadi duluin mana? Duluin yang duluan jalurnya. Nah, maka yang setelahnya diapain? Mahjub atau dihalangi, tidak dapat sama sekali dari harta warisan itu. Nanti gitu ya. Nah sekarang kalau sama peringkatnya bagaimana? Fa'inistawatil jihadu, kalau sama dia punya jihahnya, sama jalurnya, maka quddimal aqrabu darajatan, yang didahulukan yang paling dekat peringkatnya. Kalau sama-sama jihadnya, ini siapa yang didahulukan? Yang didahulukan yang lebih dekat peringkatnya. Contohnya siapa? Kabni akhin li abin. Contohnya ada sepupu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Muqaddamun ala bni akhin syaqiqin, didahulukan daripada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara yang sekandung. Tuh. Ini ada pertama keponakan laki-laki yang apa? Laki-laki yang sebapak. Kita punya saudara laki-laki sebapak. Dia punya anak laki-laki. Itu kan namanya sebut apa? Keponakan laki-laki saudara yang sebapak. Kemudian juga ini si mayit ada cucu laki-laki dari cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Tuh, ada dua nih. Pertama ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Yang kedua ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki saudara yang apa? Sekandung. Nah, ini siapa yang didahulukan? Maka yang kedua adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kenapa demikian? Di annal awwala aqrabu darajatan. Yang pertama lebih dekat peringkatnya. Lebih dekat mana itu? Antara keponakan dengan cucu lebih dekat mana itu? Keponakan. Maka dialah yang didahulukan. Padahal sama-sama jalur apa? Padahal sama-sama jalur apa? Banul ukhuwah tuh. Ulang lagi. Ini ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, kita udah tahu ini. Ini jalur apa ini? Banul ukhuwah tuh. Yang kedua ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki saudara laki-laki sekandung. Jalur apa ini? Nah, kemudian kita lihat nih. Yang satu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, yang satu cucu laki-laki dari ponakan laki-laki dari saudara sekandung. Nah, kita lihat. Nah, ini lebih tinggi mana derajatnya tuh? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Nah, lebih dekat dia derajatnya atau peringkatnya. Maka kalau dua-duanya ada, siapa yang mendapatkan warisan tuh? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Sekalipun kayaknya lebih dekat apa tuh?
cucu laki-laki dari saudara, dari ponakan laki-laki dari saudara sekandung. Kan gitu kayaknya begitu, tapi kan begitu. Lebih dekat jalurnya apa? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang satu keponakan, yang satu apa? Cucu ponakan dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Tahu-tahu orang ada dapat warisan tuh. Ini nggak tahu ya. Tahu-tahu ada dapat warisan tuh. Ternyata dari jalur jihad itu ada yang alwaritnya nggak ada, udah meninggal. Ditelusurin namanya yang tukang ngitung faraid nih. Tuturin, oh dia nggak ada. Ternyata ada cicit dari anak laki-laki, dan cicit dari cucu laki-laki, dari keponakan laki-laki. Bagaimana untung laki-laki nih? Jadi untung ya, barangkali ada yang barangkali ada yang tahu-tahu ngasih duit satu apa nih? Ini warisan ente ini, alhamdulillah. Tapi yang mustahil. Tapi yang kasih sekarang kali-kali gitu, kita baik sangka aja. Kamu udah belajar tahu. Saya pernah kejadian begitu, Jakarta, jadi begitu. Tahu-tahu ini anaknya ngadu macet, aneh dapat duit 150 juta dari mana? Itu aneh punya buyut meninggal, kemudian ditelusurin semua nggak ada daripada ahli warisnya tuh. Ya makanya aneh dapat nih, aneh udah cicit nih, dapat tuh laki-laki tuh. Jadi dia adalah cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari keponakan laki-laki saudara yang sebapak. Ya Allah, telusurin kamu yang tukang itu marah itu, aneh kiainya tuh gitu. Terus jadinya dapat tuh bagian kayak begitu. Nah kita mudah-mudahan benar mereka begitu ya. Kali-kali aja itu mustahil. Terus gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya jihadnya sama, maka yang didahulukan tadi apa? Yang lebih dekat tadi derajatnya atau peringkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdua adalah apa aja.